Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat bertemu kembali dan bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari berdiri bersama, kita mulaikan ibadah kita. Bagai Raja Wali, ku kan terbang tinggi, haleluya. Adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhanlah kekuatan, Tuhan adalah kekuatanku, haleluya. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang
setiap pribadi kami pada hari ini, sehingga kami siap beribadah kepada Engkau. Urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ibadah kami menjadi berkat bagi kami maupun siapapun orang yang mendengarkannya ya Tuhan. Dari awal sampai pada selesainya nanti dalam pujian, tur, firman Tuhan, penyembahan, doa, persembahan kami semuanya berkenan di hadirat Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap pribadi lepas pribadi yang ada hadir beribadah kepada Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami dengan ucapan syukur. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Dia Tuhan, Raja yang Maha Besar. Tuhan, Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Haleluya. Tuhan Raja Maha
Silakan duduk kembali. Kita punya Allah yang hebat, yang dahsyat, yang berkuasa baik di bumi maupun di surga. Haleluya. Tetap puji Dia, besarkan Dia. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari kembali berdiri sekali lagi. Haleluya. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi serukan haleluya, Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Pujian dari grup Maria. Silakan untuk memuji nama Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah kasih Allah yang selalu menuntun dalam kehidupan kita bersama. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Korban yang pertama bagi Tuhan, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin. Amin. Kembali berdiri bersama. Ada mujizat dalam setiap perkataan-perkataan kita. Saat kita mau bersyukur kepadanya. Haleluya. Teguhkan iman dalam firman-Nya, menang bersamanya. Haleluya. Tangan Tuhan tak
segenap kaum wanita. Tangan Tuhan tak kurang panjang. Haleluya. Segenap pria menentu antar kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar bersama mana bersisat dalam bersyukur. Engkau tempat berlindung, jadikan Tuhan tempat perlindungan. Imanku tetap teguh dalam dan bersyukur terus kepadanya. Haleluya. Perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam. Katakan aku menang. Haleluya. 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 Ada bersisat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Sekali lagi, ku menang bersama-Mu. Haleluya. Tuhan menjadikan engkau lebih daripada pemenang. Firman-Nya yang menolong kehidupan kita bersama. Haleluya. Dengan kasih Kristus, Ibu Iis Kris berdoa untuk firman Tuhan. Dan kami serahkan pada hamba-Nya yang melayani. Berserahlah Bapa kami yang berkata surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kasih karunia yang telah limpahkan pada kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami telah menaikkan pujian ya Tuhan, biarlah pujian yang telah kami naikkan ini boleh berbau dupa harum dan menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Kau berkati ya Tuhan para hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan-Mu ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Kau berkati mereka pula ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar Engkau saja yang berfirman lewat lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan. Kuasai kami semua, pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat bertujuh dalam mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sucikan ruangan ini, terlebih sucikan ruangan hati kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan. Haleluya. Dipersilahkan duduk. Selamat pagi dan selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita memuji nama Tuhan dan kita punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan kita akan pelajari bersama-sama firman Tuhan, yaitu mengenai tentang waktu itu miliknya Tuhan, atau waktu ini
miliknya Tuhan, bukan milik saudara dan saya ya. Tapi waktu ini miliknya Tuhan. Ayatnya kita baca bersama-sama. Kita temukan Injil Matius pasal yang ke-24. Kita baca santai saja ya ayat ini supaya kita bisa memahami. Injil Matius 24 dengan ayatnya yang ke-22. Sama ya. 3, 2, 1. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Terima kasih Roh Kudus, berbicaralah ya Bapa kepada seluruh jemaatmu, baik hambamu yang menyampaikan, tidak ada sedikit pun kelebihan. Kami mau belajar bersama-sama dan kami mau pelajari ini firman ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tahu ya, dalam ayat ini dan saudara dan saya mengerti bahwa hari-hari yang kita hidup ini atau hari-hari yang kita jumpai ini adalah ya, hari yang sangat cepat. Saya katakan sangat cepat ya, saudara. Kalau anak-anak sekolah minggu, lu sudah jam 6:04, lu belum apa-apa, anak-anak sudah ada 2 yang masuk ke gereja dengan cepatnya jam, ya, cepatnya waktu. Ya. Kalau saya membaca ayat ini, 2 minggu yang lalu saya mencari ayat ini, yang khotbah saya minggu pertama itu. Ayat ini di mana? Tanya ya. Tidak ada sing tahu. Saya buka-buka ada kata-kata waktu. Saudara perhatikan ya, waktu. Waktu ini sangat berharga. Sangat bermanfaat waktu ini. Lalu saya menemukan kata-kata waktu. Kita lihat-lihat tidak ada. Bagian terakhir ketemu, tak lihat Matius 24 ada 2a, pasal 24 dengan ayatnya yang saya bawakan untuk jemaat Tuhan di Tunggul Permanu, untuk saudara dan saya. Kita memahami, kita mengerti. Kalau kita melihat dalam ayat ini atau membaca ini, dipersingkat oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, sebab waktu ini yang punya Tuhan. Bukan yang miliki atau yang punya waktu ini kita ya, untuk ya semuanya. Bukan, waktu ini yang punya Tuhan. Jadi dikatakan dalam ayat tadi, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat oleh Tuhan sendiri, maka dari segala yang hidup tidak akan ada orang yang selamat. Akan tetapi ya, saudara, oleh karena orang-orang pilihan, saudara dan saya orang-orang pilihan Allah, waktu itu akan dipersingkat. Jadi kita tahu, kalau saudara dan saya orang-orang pilihan Allah, kita harus mengerti bahwa waktunya Tuhan itu sangat singkat. Waktunya Tuhan itu sangat pendek. Dan saudara dan saya hidup ini
batasi waktu. Dan hidup saudara dan saya ini hanya satu kali. Satu kali hidup, satu kali mati. Maaf ya, saya mau tanya sama Ibu Kristiana, waktu Bapak Joko dipanggil Tuhan itu umur berapa ya? Saya tidak tahu. Umur berapa Bu Kris? 58, 58 sudah ya. Waktunya Tuhan sudah di situ ya. Almarhum Bapak ya, Bapak Joko 58 ya sudah satu kali itu. Tidak ada dua kali, tidak ada tiga kali. Satu kali hidup, satu kali mati. Umur 58. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah waktu yang sangat singkat. Jadi ini perlu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa Injil Matius ditulis ya? Kalau nanti ya bisa kita loncat atau mungkin kita nanti baca di dalam ya, ayat pasal 24 ayat. Itu semua yang terjadi itu dikatakan firman Allah baru ya, ijik permulaan ya. Itu kesusahan, itu ketakutan, itu ya, sakit penyakit seperti Bapak Tamsir hari Kamis katakan yaitu adanya ya, virus corona. Saya lihat 3 hari yang lalu kalau nggak salah di dalam Metro TV ya, Metro TV. Saya memang kalau jam 11 senang lihat berita. Dikatakan atau dibicarakan, diperbincangkan bahwa seluruh dunia ya bukan Indonesia tok mengalami yaitu tantangan tahun 2022 ini mengalami tantangan, menghadapi tantangan dan cobaan. Kira-kira benar apa enggak saudara? Menghadapi negara kita yang menghadapi tantangan dan cobaan. Tantangan yang pertama, adanya pandemi COVID-19 virus corona ini tantangan saudara, tantangan besar ini, tantangan berat ini. Lalu cobaan, ya. Kita dicobai kuat apa enggak dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Itu sebabnya kita kembali dalam Injil Matius yang kita baca tadi. Sama saudara kalau kita renungkan dengan keadaan atau keberadaan dunia di zaman akhir ini. Jangan saudara istilahnya main-main dengan waktu. Saya pernah mendengar kata-kata ya, enggak kata-kata, ya kata orang, ya kata-kata. Waktu adalah uang, kiloko. Kalau waktu dikatakan adalah uang, apa? Kerja terus dari pagi, siang, sore, malam, hari. Bahkan meninggalkan Tuhan dan melupakan Tuhan. Berbahaya. Ada mengatakannya itu baik orang percaya sama Tuhan maupun orang yang tidak percaya sama Tuhan. Saya katakan, waduh, waktu seperti ini, keadaan seperti ini, ada yang mengatakan waktu adalah uang. Berbahaya. Waktu adalah kesempatan untuk saudara dan saya beribadah kepada Tuhan, baru kita beraktivitas, kita diberkati oleh Tuhan, saudara. Kita disertai oleh Tuhan, kita dilindungi oleh Tuhan, tapi kita ya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya lupa sama Tuhan, meninggalkan Tuhan. Apa itu tidak disebut berbahaya? Saudara. Diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaannya, meninggalkan Tuhan. Kasarane saudara, Tuhan dikenek mburi ku apa?
bosone Jawa apa Pak Tamsir, nyiliti, kasar ya, nyiliti Tuhan. Wes aku ndak perlu Tuhan, ndak butuh Tuhan, ndak Tuhan-Tuhanan katanya Mbak Rosi. Ciloko, saudara. Waktu yang Tuhan berikan adalah sangat pendek. Waktu yang diberikan oleh saudara dan saya dan waktu ini miliknya Tuhan sangat dipersingkat. Itu sebabnya pada pagi hari ini jemaat Tuhan, ya, saudara dan saya harus berhati-hati, harus berwaspada adanya ya, pandemi COVID-19 ini. Belum selesai dan belum kunjung surut. Ya. Kita lihat metro di kota Jakarta melonjak berapa juta itu ya. Kalau di kota Malang, di kota Jawa Timur, enggak Malang, kota Jawa Timur enggak berapa. Tapi kalau kota Jakarta melonjak tinggi. Nah, itu sebabnya kita tidak boleh lengah. Kita harus menjaga kondisi hidup ini, pakai protokol kesehatan itu harus kita lakukan, harus kita taati ya. Protokol kesehatan, saudara berita saja seperti Bapak Wahyu yang bawa berita, terus Ibu siapa itu, waktu dia menghadap tidak dipakai maskernya, lepas. Tapi waktu mau berbicara masker dipakai, ya. Sebab apa? Menjaga yaitu kesehatan atau memakai protokol kesehatan, mentaati peraturan pemerintahan. Saudara, kembali kepada firman Allah. Kita bisa merenungkan sejenak. Hidup saudara dan saya ini hidup karena kemurahan. Nanti kalau kita diberi oleh Tuhan hidup satu kali, kita sudah dipanggil Tuhan, kasarannya orang ngomong sudah mati. Ya sudah, ya. Kalau kita mati mungkin ya kita umur 65 atau 70, Tuhan memberikan yaitu waktu itu atau memberikan kesempatan itu satu kali. Jadi ya sudah di situ. Umur saudara dan saya bukan yang menentukan kita, tapi yang menentukan Tuhan. Yang punya Tuhan, yang memiliki Tuhan. Waktu ini yang memiliki Tuhan, yang mempunyai ya, Tuhan, yang memberi Tuhan. Jadi kesempatan untuk kita beribadah, waktunya Tuhan kita pakai. Untuk kita beraktivitas, waktunya Tuhan yang kita pakai. Untuk kita bekerja, ya, saudara bekerja, mungkin mulai jam 6. Karena dengan cepatnya waktu, mungkin untuk nutut nih ya, untuk gampangannya nutut nih waktu, saudara, pekerjaan mungkin agak numpuk, tidak bisa terselesai, saudara. Terus kita tinggal untuk beribadah. Yang mau beribadah atau pikirannya fokus kepada beribadah. Tapi kalau yang enggak, ya lebih baik ya, santai terus mungkin bekerja terus atau mungkin yang lain-lain saya tidak tahu, itu yang tahu yang mengerjakan sendiri. Tetapi kita ingat ya, jangan sampai kita main-main dengan waktunya Tuhan. Jangan santai, jangan anggap itu waktunya Tuhan masih lama, masih ya. Belum saatnya, saya masih diberi sehat, diberi umur panjang, belum tentu. Dan siapa yang bilang itu? Yang bilang ya yang ngomong. Ya. Tapi kalau Tuhan katakan, waktunya hari ini. Saudara tahu kisahnya di dalam Matius apa Injil apa itu? Orang kaya
Aku membuat yang segede-gede ini apa cara lumbung. Lumbung tak ngisi bahan makanan tak ngisi ini cukup saya bersenang-senang beristirahat sebab sudah bangunan mari, lumbung isinya sudah cukup banyak, tinggal menikmati. Tuhan datang. Malam ini nyawamu akan kuambil. Sudah apa lumbungnya gede terus makanan ikut di makam, ikut dipendem, kan ditinggal. Saudara, nah itu sebabnya kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan ini dan kita harus melakukan yang baik, yang memiliki apa ya, Efesus katakan bijaksana. Dan kita tidak seperti orang bebal, ya, katakan begitu, dan kita mau seperti orang yang arif atau orang yang pinter. Coba kita baca ayatnya, ya. Efesus 5 kalau enggak salah. Siapa yang menemukan cepat ditunjukkan ayat tersebut, ya. Efesus dalam pasalnya yang ke-5. Coba kita akan baca dalam ayat yang ke-15, ayat yang ke-16, ayat yang ke-17. Ya. Saya tulis dalam Alkitab saya kesempatan. Apa itu kesempatan? Sama dengan Matius tadi, 24, 22 tadi, waktu. Kita baca bersama-sama Efesus 5 ayat 15, 16, 17, 3, 2, 1. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, orang bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya katakan jemaat Tuhan di Tunggul Permanu, nanti saya mungkin dikamplengi, saya dipukuli. Mau saudara saya katakan, oh jemaat Tuhan Tunggul Permanu bodoh. Tidak mau saudara, tapi Alkitab tulis. Itu sebabnya kita harus seperti orang arif tadi, ya, orang yang bijaksana, lalu dikatakan jangan seperti orang bebal, orang yang tidak mau diberitahu atau dikasih nasihat, tetapi seperti ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh. Matius 24 dan 22 tadi, bahwa waktunya dipersingkat. Jangan kita, saudara dan saya, jemaat Tuhan di tempat ini, jangan sampai kita memiliki masa bodoh. Ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa? Ya. Artinya mengerti kehendak Tuhan. Kembali 24 ayat 22 dalam Injil Matius tadi. Mengerti kehendak Tuhan, mengerti rencananya Tuhan, mengerti maksudnya Tuhan. Waktu, ya, waktu yang Tuhan berikan adalah sangat pendek, sangat sempit. Saudara dan saya tidak bisa, ya, menggunakan waktu itu lagi. Kalau waktunya sudah, ya, mepet, sudah entek, saudara, ya, mau apa lagi? Dalam kitab Efesus, jangan kita seperti orang bebal, tapi jadilah saudara dan saya seperti orang arif, orang yang pinter, ya, orang yang bijaksana, ya, dikatakan orang yang arif, ya, orang yang mengerti. Tapi kalau kita seperti ayat 17, ya, jangan hidup kita ini
masa bodoh wis karep-karepe. Tuhan pun susah saudara kalau kita mengatakan ya hidupku wis masa bodoh ya. Wong Tuhan memelihara dari terendah sampai tertinggi, dari kecil sampai terbesar. Lalu kita mengatakan hidup kita wis masa bodoh. Saudara dan saya akan mengalami seperti itu sungguh ya. Tetapi firman Allah pagi hari ini mengajak saudara dan saya, sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti maksudnya Tuhan, mengerti waktu itu miliknya Tuhan, waktu ini miliknya Tuhan, mengerti kalau saudara dan saya ini adalah miliknya Tuhan, kalau saudara dan saya ini kepunyaannya Tuhan. Jadi jangan kita menggunakan kata-kata ini ya. Dikatakan jangan hidup masa bodoh, tetapi hiduplah bijaksana, hiduplah mengerti akan kehendak Tuhan. Kita sudah mempelajari di dalam ayat demi ayat ini, saudara ya. Kita ingin hati kita ya, kerinduan saudara dan saya, kerinduan yang mendalam ya. Saya katakan kerinduan yang mendalam untuk menghormati, menghargai waktu yang Tuhan berikan. Untuk saudara bekerja, beraktivitas, itu waktunya Tuhan, kita bersyukur. Diberi kesehatan oleh Tuhan, kita berterima kasih. Ya. Bisa bekerja, bisa beraktivitas, puji Tuhan. Ya. Kita bisa ibadah seperti pagi hari ini beribadah kepada Tuhan, kita mengucap syukur. Sebab kita menghormati, yaitu ya, waktu ini miliknya Tuhan. Bukan milik saudara dan saya. Bukan, ya, kita tidak berhak, tidak berkuasa apa-apa. Kalau Tuhan yang memberi, ya, Tuhan yang mengambil. Waktu ini Tuhan yang memberi, ya, seperti awal saya katakan, bahwa hidup saudara dan saya hanya satu kali, ya sudah, ya, sudah entek, ya, sudah, ya, sudah bersama-sama dengan Yesus di surga. Tapi kesempatan yang Tuhan berikan, waktu yang masih Tuhan berikan, napas yang Tuhan masih berikan untuk kita beribadah seperti pagi hari ini, bersyukur. Kita bisa menikmati ya, keadaan apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kita tetap bersyukur. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, saudara, tidak, yaitu Tuhan tidak lupa. Pujian tadi, tangan Tuhan tidak kurang panjang, tidak singkat ya, untuk menolong saudara dan saya. Telinganya pun tidak kurang tajam. Jadi saudara dan saya mendengar apa yang Tuhan katakan, waktunya Tuhan, waktu yang dipersingkat. Waktunya Tuhan, waktu yang sangat mendekati, ya, mendekati kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan sudahlah habis. Tetapi waktu yang masih berikan kepada saudara dan saya, kesempatan ini, hari-hari ini kita lakukan, kita kerjakan. Efesus 5:15 sampai 17 tadi. Bagian 16 apa ya, saudara? Bagian 16 ini yang harus kita perhatikan. Dan gunakno, ya, dan pergunakanlah waktu yang ada. Kalau hari-hari ini memang hari yang sangat tidak ya, menyenangkan, saudara. Dalam pekerjaannya pun, dalam pekerjaan, dalam apapun situasi, keadaan ini tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Tetapi saudara dan saya ingat dan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat adanya. Jahat, saudara. COVID-19 virus corona pandemi ini, saudara, jahat. Kenapa saya katakan jahat?
orang yang tidak sakit berapa hari tidak bisa tertolong, mati, jahat. Itu sebabnya kita yang masih ada ini, kita yang masih hidup, kita yang masih diberi sehat ini ya, walaupun keadaan bagaimanapun lah ya, saya katakan kita masih sehat ini, kita gunakan waktu yang ada. Pujiakan nama Tuhan. Waktu yang ada kita berikan kepada Tuhan, waktu yang ada untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk kita selalu memuliakan nama Tuhan. Bahwa waktu-waktu ini adalah waktu yang terakhir. Ya. Waktu yang terakhir. Saudara dan saya, ya, saudara dan saya adalah harus mau tidak mau sadar atau tidak sadar, kita harus sadar, ya. Sadar tidak sadar, kita harus sadar dan mengerti kalau waktu-waktu ini adalah jahat. Ya. Saya tutup ayat ini, ya. Sudah lama-lama ya, dengan suratan 1 Yohanes 2 ayat 18. Sebelumnya Wahyu, sebelumnya Yehuda, suratan ya, bukan Injil, suratan 1 Yohanes 2, kita akan baca bersama-sama dengan ayatnya yang ke-18 dengan judul Antikristus. Antikristus. Dalam 1 Yohanes 2 dengan ayatnya yang ke-18, 3, 2, 1. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak Kristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ente-entean, ya. Waktu yang terakhir. Ya. Kita harus menggunakan kesempatan Efesus 5 ayat 16 tadi. Pergunakanlah waktu yang ada. Jemaat Tuhan di Tunggul Permanu ya, diingatkan oleh firman Tuhan ya, bahwa Allah ya, bahwa anak-anakku ya, disayang saudara dan saya. Ya. Anak-anakku, kita hidup ini benar-benar di zaman akhir. Ya. Jangan saudara hidup dengan sembrono. Dikatakan anak-anakku, berarti disuruh nopo panjenengan lan kawula, disuruh berwaspada. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dibatasi ya waktu ini oleh Tuhan. Saudara dan saya bekerja pun ya, kita dibatasi oleh waktu. Maunya ya, saya ingin waktu yang panjang ya, supaya selesai apa yang saya kerjakan, aktivitas saya. Tapi dibatasi. Tahu-tahunya jam 7 pagi sudah ya, jam 12. Mau kerjakan tahu-tahunya sudah sore jam 6. Ya. Dibatasi saudara. Lalu dikatakan dalam bagian bawah tadi, dikatakan itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Berjagalah ya, dan berwaspadalah supaya kita hidup tidak sembrono, hidup tidak masa bodoh, tetapi hidup bersama dengan Kristus, hidup bijaksana, hidup pandai, hidup bisa menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yang firman Allah. Bangkit berdiri bersama-sama.
Zaman sekarang berjagalah. Lihat saudara, keadaan dunia bergelora, guncang sini sana sini. Ya. Guncang itu orang beriman maupun orang yang tidak beriman. Guncang sana sini, guncang sini sana. Ya. Bingung, takut, khawatir adanya virus pandemi COVID-19 ini. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Zaman sekarang berjagalah. Haleluya. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah. Kita lihat keadaan situasi dunia. Lihat dunia bergelora. Tidak menentu keadaan dunia. Kedengaran, haleluya. Oh, haleluya. Sana banyak kabar menakutkan. Berlindunglah dalam sabda. Berlindung lari kepada Tuhan Yesus Kristus firman Allah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat saudara, haleluya. 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 Kedengaran sini sana kabar menggema. Kita berlindung. Tuhan Yesus Kristus perlindungan yang aman. Haleluya. Mau lari kemana? Zaman sekarang. Mau lari ke dunia. Haleluya. Mau lari kepada yaitu dukun, hancur lebur. Kita lari tempat pengungsian saudara dan saya. Yesus yang paling aman. Supaya kita dilindungi, disertai, menggambarkan. Berlindunglah dalam firman Allah. Haleluya. Zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah. Haleluya. Lihat dunia bergelora. Kedengaran ini sana banyak kabar menggambarkan. Berlindunglah, haleluya. Sabda sekali lagi, zaman sekarang. Oh, haleluya. Zaman sekarang berjaga. Kita harus berjaga-jaga dan berwaspada. Lihat supaya saudara dan saya tidak ketinggalan waktunya Tuhan. Sangat singkat. Haleluya. Di sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda. Kedengaran sini sana, haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan. Oh, mau berlindung kepada siapa? Mau berharap kepada siapa? Kita berlindung kepada Allah. Haleluya. Kita berlindung kepada Allah. Kita berlindung kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Dan kita renungkan
kita hidup sampai sekarang itu karena Tuhan. Hidup sampai sekarang itu karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya pada pagi hari ini atau siang ini Tuhan tahu, mengenal keadaan kita pribadi lepas pribadi. Firman Allah katakan, Tuhan tidak mau, tidak ingin supaya saudara dan saya masa bodoh atau hidup di dalam kebodohan, tetapi hidup mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Dan harinya Tuhan, saudara, hari yang sangat dipersingkat, hari yang sangat pendek ini, supaya kita menggunakan dengan sebaik-baiknya. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Nanti saya minta dengan hormat kasih Kristus, Mas Bagus Ridung Monggo akan mengangkat di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah Tuhan, di mana Engkau mengajarkan kami untuk menggunakan waktu kami yang sebaik-baiknya untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu menjadi yang baik Tuhan, untuk memberi tulus untuk sekitar kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kiranya Engkau menyertai kami Tuhan, jauhkan kami dari segala ancaman mara bahaya, sakit penyakit, penularan wabah apapun itu Tuhan, dengan cara apapun Engkau akan proteksi kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilahkan duduk. Pujian yang pujian hari-hari ku lalui, persembahan kedua, nanti ketiga yang jalankan untuk kas tamburin. Haleluya. Mari angkat ini pujian hari-hari ku lalui. Kita bersama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus.
kami serahkan persembahan jemaat-Mu siang ini, pertama maupun kedua, baik yang ketiga untuk kas tamburin anak-anak, tangan-tangan yang sedang mengerjakan diberkati oleh Tuhan. Juga 1/10 dikembalikan jemaat-Mu, Tuhan Yesus memberkati. Semua kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati pada ibadah berjalan terus sampai pada tengah minggu ya, puji Tuhan. Dan latihan pujian nanti grup Marta untuk latihan pujian, dan Sabtu ibadah kaum muda minggu terakhir adalah ya, minggu terakhir tanggal 27 kita akan pakai baju batik. Minggu terakhir sudah ya, menjadi ketetapan ya. Tuhan Yesus memberkati, yang lain tidak ada. Kita akan tutup di dalam doa bersama-sama. Bangkit berdiri bersama-sama sekali lagi. Haleluya. Bersamamu Bapa, kita angkat pujian ini. Kita bisa lewati semua kalau kita bersama dengan Yesus. Haleluya. Bersamamu Bapa. Hati kami penuh ucapan syukur atas penyertaan ibadah siang ini, awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Allah, supaya kami mau belajar menggunakan kesempatan waktu yang Tuhan berikan, waktu yang singkat, waktu yang terakhir ini ya Bapak, agar sidang jemaat Tuhan di Tunggul Permanu tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan, tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau pada saat siang hari ini ya Bapak. Apa yang Tuhan berikan dan Tuhan lakukan, supaya kami tetap berjaga-jaga dan berwaspada, dan kami tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kami tetap hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat yang hari ini kami menyerahkan ini seluruh Tuhan pekerjaan jemaat-Mu. Segala apapun yang dikerjakan Tuhan berkati ya Bapak.
Terima kasih Tuhan, dan waktu-waktu yang Tuhan berikan pun untuk digunakan dalam memuliakan nama Tuhan. Berkati dalam pekerjaan rumah tangga. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Latihan pujian sebentar Tuhan berkati, dan sebentar mengakhiri ibadah ini Tuhan menyertai perjalanan kami ya Bapa. Bungkus kami dengan darah Kristus, supaya kami tetap ada di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, dan diberi kekuatan, diberi kesehatan selalu oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini ucapan syukur kami dan doa kami kita pimpin ibadah pada siang ini awal, pertengahan sampai akhirnya. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita. Terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan yaitu damai sejahtera. Haleluya. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub boleh kami terima bersama-sama. Dan kami memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati pada saudara dan saya. Selamat siang.